ketika punya anak yang menurut orang tua belum cukup umur untuk menikah. Kalau disetujui orang tua kan pasti sudah mikir kan, kalau ini anak disetujui menikah nanti tambah beban ini. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, sudah lama kita libur ya Pak Jumala? Lama toh? Sudah lumayan. Okay. Lumayan lama. Iya. Ya kan biasanya juga tiap hari Pak. Betul. Dan video beberapa kali terakhir mungkin 3 hari sekali ya. Iya. Nah sahabat muda, topik kita kali ini kita ingin membahas mengenai pernikahan usia dini. Bukan pendidikan usia dini ya Pak? Iya, pernikahan usia dini. Yang banyak diberita-beritakan di media sosial, salah satu penyebab dari dampak dari pandemi ini adalah maraknya pernikahan usia dini. Ya. Benar nggak sih Pak? Betul. Benar ya? Nah, ada satu cerita nih Pak, kejadiannya di NTB. Itu seorang anak SMK umur 18 tahun menikah dengan 2 gadis, yang satu usia SMP, yang satunya usia SMA. Selang 2 minggu. Nah, ini jadi berita viral. Mungkin sahabat muda bisa lihat beritanya langsung ya di media sosial. Beritanya. Ini kita ingin membahas nih, apa sih korelasinya? Kenapa kok dibilang pandemi ini berdampak pada maraknya pernikahan usia dini, dan otomatis dengan banyaknya pernikahan usia dini juga katanya rentetannya nih itu juga maraknya perceraian. Kalau menurut Pak Jumala gimana? Betul, sangat betul, dan itu semuanya berhubungan. Pandemi, usia dini, menikah usia dini, perceraian, betul. Setuju saya. Gitu ya. Tetapi begini, sebetulnya dari dulu sebelum pandemi emang. Nah yaitu. Ya mungkin lebih meningkat ya karena pandemi ini jadi lebih meningkat. Saya mengira begitu, tapi ini memang perlu ya, data itu perlu diteliti. Kita harus lihat data sebenarnya. Saya itu sedang mengkritisi apa benar memang pandemi ini bisa menaikkan. Secara logika iya. Tetapi kalau kita mau benar ya, data ini harus diteliti. Apakah ada tren kenaikan begitu? Lalu berita maraknya, viralnya, lah sekarang gampang viral. Sebetulnya pernikahan usia dini itu dari zaman dulu kala ada. Cuman kalau dulu kan nggak ada viral. Ya paling kalau muncul di TV ya sehari 2 hari muncul terus nih di TV. Dulu viral. Sudah itu hilang, gitu kan? Masuk koran paling kan gitu. Betul ya. Nah sekarang ini masuk akal kalau apa namanya kemudian banyak berita karena memang mudahnya berita. Betul. Satu lagi di berita yang mana saya agak lupa mengatakan bahwa Indonesia ini adalah nomor 1 angka absolut pernikahan usia dini di dunia, bener nggak? Nomor 10. 10 toh? 10. Lo masa nomor 10 sih? 10. Nek 10 ya gak masalah. Iyalah, lah penduduk Indonesia juga banyak. Angka absolut loh, itu bukan persentase loh ya. Oh nggak masalah banget. Kalau absolut tuh berarti ini ya. Absolut itu angka asli, angka beneran. Bukan dibagi jumlah penduduk, ya? Bukan. Nah, kalau 10 itu Indonesia itu kan negara nomor sekian terbesar di dunia, ya masuk akal toh. Nah, coba ya, saya nggak terlalu hafal, tetapi kira-kira yang terbesar di dunia itu Cina. India. Habis Cina, kemudian India atau Amerika. Berarti wis telu ya, kayak India, Amerika. Terus kemudian ada Brazil, ada Kanada. Baru Indonesia yang keberapa gitu. Jadi kalau mungkin Indonesia ke-7 apa sekitar ke-7 terbesar dunia. Terbesar jumlah penduduk. Kira-kira ya negara yang ke-7. Lah kalau negara yang ke-7 kemudian kita urutan 10, ya malah bagus lah berarti. Enggak 7 terbesar ya? Enggak 7 tertinggi. Enggak 7 tertinggi. Artinya kita lebih baik dari negara-negara lain. Makanya angka absolut itu tidak bisa dipakai untuk membandingkan karena jumlah penduduk kita juga besar. Saya kira itu. Iya. Nah, sahabat muda, permasalahan ini memang menjadi dilema buat orang tua ketika punya anak yang menurut orang tua belum cukup umur untuk menikah,
dirasa belum siap untuk menikah, tapi anaknya minta menikah gitu. Nah ini menjadi dilema buat orang tua. Kalau disetujui, orang tua kan pasti sudah mikir kan, kalau ini anak disetujui menikah, nanti belum siap menikah siapa yang nanggung gitu kan. Akhirnya orang tua berpikir, aduh nanti tambah beban ini. Kalau tidak disetujui, terkadang anaknya juga memaksa, dan ada beberapa anak yang mungkin memilih untuk nekat untuk memaksa orang tua, sehingga orang tua nggak punya pilihan. Bahkan nih Pak, di berita-berita medsos sampai ada keterpaksaan orang tua tuh karena anak sudah menikah, sudah hamil di luar nikah. Nah jadi kan kalau namanya anaknya sudah hamil luar nikah, mau nggak mau kan Pak, akhirnya orang tua menjadi terpaksa menikahkan anaknya di usia dini. Nah ini sekarang korelasinya sama pandemi Pak, apa ya Pak? Ada nggak gitu ya? Korelasinya ada banget. Iya, korelasinya ini sehingga masa pandemi kok jadi meningkat gitu. Iya. Kalau menurut Pak Jumal gimana? Iya, jadi gini, pandemi ini meningkatkan beberapa tren. Di antaranya adalah jumlah perceraian dan kemungkinan juga jumlah pernikahan. Dan ini juga mungkin juga jumlah KDRT. Saya meyakini itu. Nah, benar apa enggak ya di riset, mohon maaf saya nggak punya datanya. Ya, yang saya duga adalah jumlah KDRT, jumlah perceraian, kemudian jumlah pernikahan dini. Ya, apa korelasinya? Kita bahas yang pernikahan dini karena topik kita pernikahan dini. Apa korelasinya? Begini, masa pandemi ini intensitas bertemu itu jauh lebih tinggi daripada sebelum pandemi. Ya, karena PPKM dan sejenisnya itu memaksa orang bertemu antara anggota keluarga satu sama lain, ini jamnya meningkat pesat. Yang tadinya mungkin ketemu itu sehari hanya 3-4 jam, ketemu dalam arti komunikasi malah ada yang kurang dari itu. Ya, lah sekarang itu dibalik, 20 jam ketemu, 4 jam tidak ketemu. Mungkin enggak ketemunya hanya tidur. Selainnya ketemu semua, orang work from home, studying from home, daring. Itu membuat mereka harus berkomunikasi. Padahal kemampuan masyarakat untuk berkomunikasi belum bertambah. Kita sama sekali secara mental dan sosial tidak dipersiapkan untuk menghadapi pandemi dalam arti komunikasi di dalam keluarga. Sehingga muncul problem-problem sosial di dalam keluarga muncul. Di antaranya adalah tekanan terhadap anak-anak. Nah, anak-anak yang merasa sudah agak cukup usianya, dia ingin merdeka dari tekanan itu, ditambah dengan adanya tumbuh cinta, harapan baru. Wis gak usah ngenteni kesuwen, aku wis kadung seneng mbek kae, wis aku tak merdeka wae daripada aku nang kene diseneni terus. Di rumah dimarah terus sama orang tuanya. Iya, daripada di rumah dimarahi terus sama orang tua, mending saya merdeka. Kira-kira begitulah jalan pikirannya. Dan juga ada ini Pak, katanya ada korelasi juga dengan beberapa anak-anak yang menikah di usia dini itu ditanya gitu kan, apa sih alasannya? Karena ingin terbebaskan dari beban sekolah dan beban kuliah. Nah, ini ya juga. Berarti ini ya sahabat muda ya, lingkarannya ini cukup bukan hanya kompleks. Keluarga tetapi juga sekolah dan kuliah. Iya, jadi cukup kompleks nih. Dengan sekarang tuntutan sekolah dari sekolah atau kuliah secara daring itu, sehingga mungkin beban anak-anak itu juga lebih meningkat, akhirnya stresnya juga tinggi. Yang seharusnya sama orang tua mungkin bisa lebih rileks karena karena ada beban-beban tadi yang daring gitu belum selesai, sehingga setiap orang tua ketemu anak isinya adalah menyuruh menyelesaikan tugas. Jadi anak stres sendiri gitu kan. Nah, efeknya akhirnya begitu dia ketemu dengan mungkin ketemu pasangan gitu kan Pak, lawan jenisnya kok rileks, santai gitu kan, tumbuh cinta, yang akhirnya mereka merasa menganggap bahwasannya pernikahan itu adalah solusi buat permasalahan mereka. Ya kan, nggak tahu kalau ternyata ini muncul permasalahan baru, ya kan, gerbang untuk munculnya permasalahan baru. Tapi karena mereka merasa ya itu menikah itu adalah solusi untuk permasalahan-permasalahan mereka, gitu Pak ya. Saya ingin menambahkan tentang beban sekolah dan beban kuliah. Kalau tadi saya cerita tentang beban komunikasi dalam keluarga, ya.
Nah, mestinya begini, kita segera menyambut pola pikir baru yang sekarang sedang digalakkan oleh Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini harapannya bukan hanya kita bebas untuk menentukan kita mau belajar apa, ya. Kurikulum tidak harus ditentukan pemerintah, tetapi juga harus nyata bisa mengurangi beban belajar. Harus dampak realnya harus itu ya Pak? Dampak realnya harus mengurangi beban belajar. Karena apa? Jumlah jam belajar kita ini berkurang, jangan dikira bertambah loh. Berkurang, kenapa? Kejenuhan yang luar biasa betul. Kalau kita sekolah terus menerus. Kenyataannya sekolah daring itu ya rata-rata dari jam 8 sampai jam 11, jam 12 paling lama 4 jam. Kalau dulu kita bisa sekolah dari pagi jam 8 sampai jam 3, jam 4 sore. Sekarang nggak bisa, cuma 4 jam. Ini kalau pelajarannya sama, stres anak. 4 jam aja masih anak merasa jenuh Pak? Iya, oleh karena itu pun jenuh kan. Oleh karena itu jumlah tugas, jumlah pelajaran harus dikurangi. Anak mestinya sekolah ini, moga-moga ini dari kementerian juga ada yang mendengar. Anak itu mestinya beban jumlah total pelajaran yang diterima itu berkurang. Iya. Terus anak bisa memilih karena berkurang tapi pilihannya banyak, dia bisa memilih kayak fakultas begitu. Jadi fakultatif, artinya dia boleh milih ini dan ini. Lalu selebihnya apa? Karakter itu nggak perlu dimasukkan di dalam kelas dalam bentuk ngapal ke formal, dalam bentuk formal. Dalam bentuk formal ngapal ke enggak, tapi karakter itu ditanamkan dengan kebiasaan. Oh jadi lebok, ning nggone pelajaran maneh jumlahnya malah wakeh kok. Iya benar. Akhirnya. Jadi akhirnya banyak ngapal nih. Jadi nggak begitu. Olahraga juga jangan dimasukkan jadi pelajaran yang dinilai ono ujiannya, ada ujiannya. Enggak begitu. Olahraga itu anak dilibatkan dalam olahraga. Dan saya kira ke depan itu nanti di dalam industri 4.0 bukan hanya di masa pandemi, tapi setelah pandemi pun akan berlaku itu. Jadi ngajari anak olahraga itu bukan begini. Betul.